Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu ada Ahmad Dading Alhadi, yang kedua ada Dea Puspita Dewi, yang ketiga Maya Veronica Iqbal, dan Vela Marta Utami. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu alat pengumpul data penelitian berupa dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara berhubungan dengan peserta didik atau face-to-face relation. Wawancara juga bisa dilengkapi dengan alat berupa tape recorder, sehingga jawaban atas pertanyaan yang diajukan dapat dicatat dengan lebih lengkap. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara: 1. Dapat menggali informasi dengan lebih dalam dan berkualitas. 2. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. 3. Tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Yang kelima, peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Kekurangan wawancara: 1. Membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, ketika wawancara, responden harus mampu berbicara dengan jelas dan benar. Yang kelima, kecukupan data yang diproses sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis-jenis wawancara. Wawancara terstruktur disebut wawancara terstruktur apabila pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan, tiap responden diberi pertanyaan yang sama. Wawancara tak terstruktur. Teknik wawancara yang dilakukan secara bebas. Pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara. Pewawancara hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Proses pembuatan. 1. Menentukan tema wawancara. 2. Menentukan narasumber dari wawancara. 3. Menyediakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. 4. Menghadirkan narasumber. 5. Melakukan dialog sesuai dengan tema wawancara. 6. Menulis jawaban sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber. 7. Setelah mendapatkan jawaban, berterima kasih kepada narasumber. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vela Marta Utami. Di sini saya akan menanyakan tentang perkuliahan kakak di sini ya. Sebelumnya untuk kakak sendiri bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan Kak, nama saya Dea Puspita Dewi dari UIN Raden Intan Lampung, ambil prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Untuk sebelumnya saya mau bertanya, Kak, kita sharing-sharing aja dan saya mau menanyakan tentang jurusan kakak yang kakak ambil. Sebelumnya di BK ini ada kayak pemilihan khusus nggak, kayak pembagian jurusan gitu, dan kakak ngambil apa ya? Oh, ada Kak, di situ ada pilihan 2 mata kuliah. Yang pertama itu ada bimbingan konseling anak dan remaja sama bimbingan konseling orang dewasa dan populasi khusus. Untuk kakaknya sendiri, kakak ngambil jurusan yang mana ya? Di sini saya Kak ngambil bimbingan konseling anak dan remaja. Kenapa, saya boleh minta tahu dan tahu alasannya kenapa kakak ngambil jurusan yang kakak ambil ini, kayak pilihannya ngambil ke anak dan remaja, kenapa nggak yang di populasi khusus? Jadi gini Kak, jadi alasan saya ngambil bimbingan konseling anak dan remaja ini buat kedepannya, walaupun sekarang masih semester 4 tuh ya Kak, jadi kedepannya itu tuh biar besok aku ngambilnya itu tuh di skripsinya judulnya itu di tema anak dan remaja itu, jadi biar kesinambungan antara besok sama sekarang ini. Oh, jadi alasan kakak ngambil peminatan yang anak dan remaja ini karena untuk menyelesaikan studinya nanti di skripsinya biar berkesinambungan seperti Iya itu. Kak, biar mudah gitu, biar observasinya mudah gitu, karena udah mempelajari yang di semester lalu. Jadi
Kalau saya boleh tahu, di pendidikan anak dan remaja ini di situ bahasnya tentang apa aja ya Kak? Di situ banyak sih Kak, tapi khususnya itu ya tentang anak dan remaja di sekolah-sekolah gitu, praktik-praktik gitu. Oh, jadi masalah tentang kayak kenakalan anak gitu dan Iya. remaja. Iya. Oh. Seperti itu Kak ya Kak. Jadi saya cukup paham sih dengan penjelasan Kakak barusan, dan di sini saya mau ucapin terima kasih Kakak udah mau interview sama saya sebelumnya. Ya Kak, sama-sama kembali. Oke, baik. Saya akhiri ya Kak, dan terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama Kak. Yang kami dapat hasil seperti narasumber memilih mata kuliah BK Anak dan Remaja adalah agar dapat menyusun skripsi sesuai dengan tema yang akan diangkat, yaitu tentang anak dan remaja, dan agar berkesinambungan dengan tugas akhir yaitu skripsi.